Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Yuni Sofiana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang pertanyaan tema kurikulum baca keempat. Adapun poin A yaitu mengenai tahap awal. Pertanyaan pertama yaitu apa pengertian tahap awal? Tahap awal yaitu tahap di mana motivator sudah memperlihatkan simbol huruf, kata, dan kalimat kepada anak menggunakan modul-modul bimba. Kemudian yang kedua, apa pengertian dari huruf simbol? Yaitu pengenalan terhadap huruf yang sudah diperlihatkan bentuk simbolnya. Kemudian yang ketiga, tahap awal disebut juga tahap apa? Tahap awal di sini disebut juga dengan tahap simbol. Kemudian yang keempat, apa tujuan adanya tahap awal? Tujuannya di sini adalah agar anak mengenal tentang bentuk-bentuk simbol huruf. Yang kelima, materi apa saja yang termasuk dalam tahap awal? Yang termasuk dalam tahap awal yaitu ada HSA IUEO, kemudian ada B1A, kemudian ada B1B, B1C, B1D, dan juga B1E, kemudian ada B1F, B1G, B1H, kemudian ada B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, dan B12. Kemudian yang keenam, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap awal, yaitu dengan menggunakan modul-modul bimba. Yang ke poin B yaitu mengenai huruf simbol A, I, U, E, O. Pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian dari huruf simbol A, I, U, E, O? Yaitu adalah huruf simbol yang pertama kali kita kenalkan. Yaitu huruf simbol A, I, U, E, O adalah huruf huruf yang pertama kali kita kenalkan. Yaitu kenapa? Karena A, I, U, E, O ini merupakan huruf vokal yang ada di setiap kata. Kemudian yang kedua, apa syarat sebelum mengenalkan huruf simbol A, I, U, E, O? Yaitu anak harus sudah terampil dengan verbal A, I, U, E, O. Kemudian yang ketiga, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf simbol A, I, U, E, O? Pastinya yang tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai dan tertarik nih dengan kegiatan bermain modul huruf simbol A, I, U, E, O. Kemudian tujuan khususnya agar anak terampil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O. Kemudian yang keempat, bagaimana cara motivator menyampaikan huruf HS simbol A, I, U, E, O? Yaitu dengan menggunakan yel bimba pastinya. Kemudian juga kita memberikan namanya modul pelangi, dan itu dikenalkan dari huruf O, kemudian A, kemudian I, kemudian U, kemudian E. Itu dilakukan secara bertahap setiap satu huruf sekali. Kemudian yang kelima, bagaimana cara motivator mengevaluasi huruf simbol A, I, U, E, O? Yaitu dengan sikap dan ekspresi anak nih. Anak sudah senang belum ya dengan bermain modul simbol HS, A, I, U, E, O ini? Kemudian yang evaluasi khususnya yaitu ketika motivator menanyakan nih huruf simbol A, I, U, E, O secara anak bisa nggak menjawab dengan cepat huruf yang ditunjukkan seperti itu. Yang keenam, apa tahap selanjutnya setelah HS, A, I, U, E, O? Yaitu ada B1A dengan syarat bahwa semua syarat dari B1A ini harus sudah terpenuhi. Kemudian yang C, mengenai B1A. Pertanyaan pertama yaitu apa syarat sebelum mengenalkan B1A? Syaratnya yaitu ada huruf simbol A, I, U, E, O, kemudian ada huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y, kemudian ada juga dikte 4 huruf verbal kembar. Kemudian yang kedua,
Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A ini? Kegiatannya pastinya tujuan utamanya agar anak menyukai nih kegiatan modul dari B1A ini. Kemudian tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengenal huruf B, D, G, K, M, P, S, Y. Kemudian saya ulangi, yaitu tujuan khususnya yaitu agar anak mengenal simbol huruf dari B, D, G, K, M, P, S, Y. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1A? Pertama yaitu motivator mengajak anak untuk berdialog dulu nih, berdialog bimba. Kemudian kita berdialog bimba sesuai dengan gambar. Contohnya susu, nanti kita ajak anak berdialog menggunakan kata susu. Kemudian juga kita ulangi lagi nih dikte 4 HVK-nya. Kemudian setelah itu kita ajak anak nih, kita latih anak untuk menyebutkan bunyi huruf dari susunya itu, kalimat dari susunya itu, setiap huruf dari kalimat tersebut. Maksudnya menyebutkan susunan huruf tersebut. Kemudian kita ajak anak nih untuk menarik garis dari kata susunya ke gambar. Kemudian kita ajak anak untuk menyanyikan lagu BDG KMPSY. Dan juga nanti jika sudah selesai kita bisa melipat kembali modulnya dan kita bisa jadikan sebagai alat permainan baca-bacaan. Kemudian yang keempat, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A ini, yaitu yang pertama tujuan utamanya evaluasinya yaitu sikap dan ekspresi anak, apakah anak sudah senang atau belum dengan modul B1A ini. Kemudian tujuan khususnya yaitu anak terampil nih membaca kata dalam modul bimba AIO dalam modul B1A ini secara mandiri. Kemudian ketika motivator menunjuk huruf B, D, G, K, M, P, S, Y, itu anak sudah mampu belum menjawab secara cepat dan tepat. Kemudian yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul B1A? Setelah B1A yaitu ada B1B, dan pastinya dengan syarat bahwa semua syarat harus sudah terpenuhi. Kemudian yang ke-D yaitu mengenai apa syarat sebelum mengenalkan B1B. Syaratnya yaitu ada huruf verbal C, L, N, T, R, C, kemudian ada dikte 4 HVS, dan kemudian ada B1A. Kemudian yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1B ini? Yaitu tujuan utamanya pastinya agar anak menyukai nih kegiatan bermain modul B1B ini. Dan tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengenal simbol huruf dari C, L, N, T, R, C. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan modul B1B ini? Yang pastinya dengan cara berdialog dengan gambar sebagai acuan. Kemudian kita mengulang lagi nih dikte dari 4 HVS ini, dikte 4 huruf verbal sederhana. Kemudian kita ajak nih anak untuk mengulang susunan huruf dari kata yang ada di gambar. Kemudian kita ajak anak untuk menarik garis, kemudian menyanyikan lagu CLM TRC. Kemudian nanti kita bisa lipat modulnya sebagai alat untuk permainan. Kemudian yang keempat, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus? Yang evaluasi pertama yaitu sikap dan ekspresi anak. Anak senang belum ya dengan kegiatan dari
bermain modul B1B ini. Kemudian pastinya yang tujuan khususnya yaitu agar anak terampil membaca kata bermakna dalam modul B1B ini. Kemudian juga kita harus pastikan nih anak mampu menjawab huruf J, L, N, T, R, C secara acak sesuai yang dengan motivator tunjuk. Kemudian yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul B1B, yaitu ada B1C.